warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok yang akan menerangkan materi tentang hukum Archimedes yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ririn Dwi Haryanti, Cirantiani, dan Febri Aura Pangestu. Pernahkah kalian lihat kapal di laut? Kenapa kapal yang terbuat dari besi tidak tenggelam ya? Hal ini karena adanya gaya angkat pada benda di dalam zat cair, atau yang biasa disebut dengan gaya Archimedes. Apakah itu? Bagaimana bunyi hukum Archimedes dan apa saja penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita simak pembahasannya. Hukum Archimedes ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes. Hukum ini menjelaskan hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air, akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung. Benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dengan hukum Archimedes, kita bisa mengelompokkan benda menjadi 3 jenis. Benda-benda tersebut diantaranya adalah benda tenggelam, benda terapung, dan benda melayang. Benda bisa tenggelam jika gaya angkat air lebih kecil dari gaya berat benda tersebut. Sedangkan benda melayang terjadi jika gaya angkat air dan gaya berat benda sama. Untuk benda yang bisa mengapung, terjadi saat gaya angkat air lebih besar dibandingkan dengan gaya berat benda. Benda tenggelam. Benda disebut tenggelam dalam zat cair apabila posisi benda selalu terletak pada dasar tempat zat cair berada. Seperti pada gambar, benda terlihat tenggelam atau terletak pada dasar tempat zat cair berada. Yang demikian ini disebut dengan benda tenggelam. Benda tenggelam memiliki rumus massa jenis benda dikali gravitasi dikali volume lebih besar daripada massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali volume. Maka massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Benda melayang dalam zat cair apabila posisi benda di bawah permukaan zat cair dan di atas dasar tempat zat cair berada, maka disebut benda melayang. Terlihat pada gambar bahwa benda terletak di antara dasar dari zat cair dan permukaan zat cair. Maka benda disebut dikatakan melayang. Rumus dari benda melayang yakni massa jenis benda dikali gravitasi dikali volume sama dengan massa jenis air dikali gravitasi dikali volume. Maka massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Karena massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, maka benda dapat melayang. Selanjutnya adalah benda terapung. Benda dapat dikatakan terapung apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian terbenam dalam zat cair. Seperti terlihat pada gambar, benda terlihat sebagian berada di atas permukaan zat cair dan sebagiannya berada di bawah permukaan zat cair. Rumus dari benda terapung adalah massa jenis benda dikali gravitasi dikali volume di atas permukaan air sama dengan massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali volume di dalam zat cair. Volume di atas permukaan air lebih kecil daripada volume di bawah permukaan zat cair. Massa jenis benda lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis zat cair. Sebab itulah benda dapat mengambang atau mengapung. Demikian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Harapan kami materi tersebut bisa berguna bagi teman-teman yang membutuhkannya. Kami dari kelompok 3 kelas 11 IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri 1 Bengkulu Utara dengan guru pembimbing Pak Harya Pratikno SPD mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.